Fuse Family, welcome back to Fuse Online Service. Yuk, kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita masuk ke dalam hati Tuhan. Kita puji dan sembah Dia, dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yang di rumah dan dimanapun, semua harus ikut nyanyi, oke? Kami datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sehingga dengan Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. ayo mari kita nyanyikan lebih lagi. Lebih semangat lagi guys. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Let's come to His presence and sing this song as the state that we glory God. Glory to your hands. Sing it. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sing it once again. Gloria. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let's come to worship God.
Mari kita nyanyikan satu lagu. Kita belajar untuk sincere kepada Tuhan. Bukan kita datang kepada Tuhan bukan karena kita mau sesuatu, bahkan even everything diambil daripada kita. We can just feel safe because we have Jesus. Hari ini kita coba untuk menyembah lebih tulus lagi kepada Tuhan. Yes Lord Jesus, come to worship you Lord. I've tasted and seen, yet question it all, still you remain. Chase empty dreams, ran from your call and turn back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Let's start from the beginning. I've searched the world, the highs and the lows, I've seen it all. Nothing compares, nothing comes close. You're all that I want. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Even at times when I can't see, I'll trust in the hands that's holding me. There's only one thing that I need. Just give me Jesus, give me Jesus. Trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. Yeah. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus.
trust in the hands that's holding me. There's only one thing that I need. Just give me Jesus, give me Jesus. Even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Oh, just give me Jesus, give me Jesus. Oh, just give me Jesus, give me Jesus. Hi, happy Sunday. Welcome back to Fuse Online Service. Perkenalkan, nama saya Albert Sendrajaya dan saya dari Fuse SCBD. And I'm so blessed and I'm so happy to be with you guys right now. Dimanapun kalian berada, saya sangat berbahagia sekali karena saya boleh ada di tengah teman-teman semuanya. Hari ini saya mau tetap terus mengawali dengan kata-kata tetap semangat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman rindu untuk bergabung di Fuse, teman-teman boleh cek link di bawah ini supaya teman-teman bisa terhubung dengan Fuse dan mencari satelit yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tentunya kita dari Fuse sangat senang untuk bisa berkenalan dengan teman-teman semuanya. Nah, izinkan saya untuk refresh kembali atau mengingatkan kembali sharing dari minggu lalu yang dibawakan oleh Pastor Daniel. Pastor Daniel membahas satu topik yang begitu luar biasa dengan topik Follow Your Heart, di mana Pastor Daniel mengupas minggu lalu ya, that we should not follow our heart, and the reason is because our heart is deceitful. Ya, hati dan cara pikir kita itu sangat mudah untuk dipengaruhi oleh banyak hal. Ya kan, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh pergaulan, ya kan, budaya, pengalaman. Jadi banyak sekali yang bikin hati kita itu seperti terombang-ambing, ya kan. Nah, kemudian Pastor Daniel juga membahas satu term yang begitu relevan di kehidupan kita saat ini dengan term YOLO, ya, you only live once. Yang menjadi persoalan bukan statementnya, yang menjadi persoalan adalah responnya kita. Ya kan, justru karena we only live once, ya kan, justru karena kita hidup satu kali, maka kita harus lebih berhati-hati lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, atau satu kata yang menjadi rema dalam kehidupan saya adalah lebih intentional lagi, gitu ya, supaya kita bisa belajar akan firman Tuhan, bukan cuma mendengar firman Tuhan aja, tapi juga menjadi pelaku firman, ya kan. Dan kita perlu memiliki hati yang mau dibentuk dalam firman Tuhan supaya kita bisa benar-benar mengerti rancangan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Nah, tema yang diberikan kepada saya, teman-teman semuanya, di minggu ini adalah believe in yourself. Ya, tema minggu ini adalah believe in yourself. Nah, kalau misalnya kita cari tahu dulu nih ya, arti dari believe atau percaya itu apa sih? Ya kan, kalau misalnya kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini dikatakan percaya itu adalah mengakui bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Untuk itu ketika kita membahas tema believe in yourself atau percaya dengan diri kita sendiri, ya, di sini kita bicara mengenai gambar diri, kita bicara mengenai identitas, kita bicara mengenai cara pandang kita, cara kita memposisikan diri kita, dan yang paling penting lagi adalah cara kita ataupun motivasi hati kita seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, teman-teman, izinkan saya untuk berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hati kami sungguh melimpah atas ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir ya Bapa pada minggu hari ini Tuhan. Kalau misalnya Engkau boleh izinkan kita semua berkumpul Tuhan. Kalau memang hari ini Tuhan ada yang berbeban berat ya Tuhan, ada masalah, ada ketakutan, ada kecemasan ya Tuhan, tapi kita percaya ya Tuhan, bersama Engkau kita boleh melangkah dengan iman ya Bapa. Hari ini Tuhan, kita mau belajar dengan tema believe in you actually Lord, but not just believing in ourselves, but we just want to believe in you God.
Tuhan, Engkau yang berkati Bapa, hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kita percaya Tuhan Engkau yang akan sempurnakan, dan kiranya Engkau hadir ya Tuhan pada pagi, siang, atau sore, malam hari ini ya Tuhan. Kapanpun teman-teman yang menonton live stream ini Tuhan, kiranya bisa diberkati. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur, haleluya, amen. Oke, jadi kembali lagi ke topik believe in yourself, ya kan? Percaya dengan diri kita sendiri itu sebetulnya nggak ada yang salah dengan statementnya, ya. Cuman yang sering kali menjadi masalah adalah pengenalan akan diri kita sendiri itu kadang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Untuk itu kita perlu mengenal kebenaran, kita perlu mengenal dan kita perlu belajar akan firman Tuhan, ya kan? The reason is this. Basically, our self-image can potentially limit our true self gitu. Ya, our self-image might be limiting our potential. Ya kan, pengenalan diri kita itu bisa menghambat potensi kita. Ya, dan seringkali kita itu menggunakan tolak ukur orang lain atau kacamata orang lain untuk menilai jati diri kita sesungguhnya itu seperti apa. Nah, itu yang suka kebalik gitu ya. Oftentimes we choose to see ourselves in the eyes of our enemy. And interestingly enough, what if the enemy is ourselves? Coba mungkin teman-teman boleh coba take this time, take a pause dan coba pikirin deh. Sebenarnya yang menjadi masalah itu seringkali orang lain atau eksternal atau sebetulnya itu terjadi dalam diri kita sendiri gitu ya. Seringkali saya sempat sampaikan ke teman-teman gitu ya. Actually the biggest battle is in our minds gitu ya. Our mind is a bad neighborhood gitu ya kan. Jadi let's just think this through gitu. What if the enemy is ourselves, ya kan? Jadi sangat penting untuk kita benar-benar bisa mengenal diri kita sendiri dan kita punya tanggung jawab itu untuk mengenal rancangan dan identitas kita itu di dalam Kristus seperti apa, ya kan? Nah, jadi kita belajar dari minggu lalu dengan sharing yang dibawakan oleh Pastor Daniel, ya kan? Don't follow our heart, ya kan? But follow Christ. Hari ini yang mau saya sampaikan adalah don't believe in ourselves, but believe in God. Okay? Don't believe in ourselves, but believe in God. And the reason is because if you read dari ayat Yeremia 17 ayat 10. Ya, Yeremia 17 ayat 10 di sini dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya kan, seringkali kalau misalnya kita membawakan diri kita sendiri ketika orang lain melihat diri kita, seolah-olah kita baik-baik aja, seolah-olah kita menjadi pribadi yang luar biasa. Tapi sebetulnya dalam hati kita busuk-busuknya nggak ketahuan gitu, karena yang ada di dalam hati itu siapa sih yang tahu? Nah, di ayat Yeremia 17 ayat 10 ini terjawab, ya kan? Kalau misalnya kita lanjutin lagi ayatnya, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Nah, jadi teman-teman kita harus sangat berhati-hati ya. Mungkin orang lain nggak tahu apa yang kita simpan dalam hati kita gitu ya. Tapi Tuhan tahu teman-teman. Ya kan? Jadi sangat penting untuk kita benar-benar bisa mengenal kondisi dan motivasi hati kita sesungguhnya itu seperti apa. Ya. It is our duty to listen to our inner voice in order to be our truest self. Ya. Coba saya ulangi lagi. It is our duty to listen to our inner voice in order to be our truest self. Tapi sebenarnya nggak berhenti di situ, teman-teman. It doesn't stop there. But it is also our responsibility to fix and align our heart and mind back to Christ. Yeah? It is our duty to listen to our inner voice in order to be our truest self, but it is also our responsibility to fix and align our heart and mind to Christ. Cara kita melihat diri sendiri sangat penting karena itu bisa menciptakan kenyataan yang sebetulnya bertentangan dengan identitas dan tujuan kita yang sebenarnya. Ya, the way we see ourselves is so important that it can actually create a reality that contradicts our true identity and purpose in Christ.
Yang sering terjadi adalah gini, what we always like to do is basically we pick all the bad things, we pick things that we don't like, we focus on things that we cannot change as a mirror to define ourselves. That finally we forget that we are made in the image of Christ, ya kan? And because of that, we are too busy looking at looking at our life in the eyes of the enemy gitu. We're so busy, we are caught up with that kind of mindset gitu. Ya, kalau misalnya kita baca dari Yakobus 1 ayat 23 sampai 24, mungkin kita bisa baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Dikatakan begini, orang yang mendengar perkataan Allah tetapi tidak melakukannya adalah seperti orang yang sedang melihat mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sesudah ia memperhatikannya baik-baik, ia pun pergi dan langsung melupakan bagaimana rupa mukanya itu. Oke? Nah, kita sering memilih untuk lupa bahwa kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Ya kan? Kita juga lebih suka mengizinkan cara pikir kita dibatasi oleh orang lain, ataupun kita membiarkan masalah kita, pergumulan kita untuk menentukan jati diri kita sesungguhnya, gitu ya kan. Kita lupa bahwa banyak sekali di Alkitab yang bisa menguatkan kita dan bisa mengajar tentang identitas kita sesungguhnya dalam Tuhan itu seperti apa. Contohnya, kalau misalnya kita baca dari Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa teman-teman? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kejadian 1 ayat 27 ini satu ayat yang benar-benar menguatkan kita semua ya. Mudah-mudahan ketika kita baca ini kita bisa baca itu dengan suara yang lantang ya teman-teman. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, Galatia 2 ayat 20 di sini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Ya kan, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mungkin di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi adalah yang hidup bukan lagi diri kita sendiri teman-teman, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Kita juga ingat 1 Tesalonika 1 ayat 6, ya kan, di sini kita belajar bahwa roh itu penurut tapi daging lemah, ya kan. Untuk itu kita perlu terus dikuatkan dengan firman Tuhan. Aku nggak tahu ya posisi teman-teman hari ini seperti apa, tapi percayalah teman-teman, ada momen di mana kita akhirnya harus dihadapkan di sebuah situasi yang kita harus mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan ini. Ya, mungkin kalau misalnya saya harus bagi menjadi 4 kuadran. Seringkali dalam kehidupan kita itu kita mempertanyakan 4 kuadran, dan ini yang saya coba gambarkan gitu ya. Kita seringkali mempertanyakan tentang yang pertama, nilai, tentang value, ya kan? The questions that we often ask ourselves, am I valuable enough? Ketika ada masalah datang dalam kehidupan kita, kita mempertanyakan tersebut. Ya kan, am I valuable enough that I can experience this problem, ya kan? Atau yang kedua, when problems are there, we questions our acceptance. Kita mempertanyakan apakah kita bisa diterima gitu ya. Kita mempertanyakan segala hal tentang penerimaan. Kita juga akhirnya mempertanyakan tentang rasa aman. We question our security in this world, ya kan? Dan finally, we question our relationship. Orang-orang bisa relate gak sih? Ya kan? Seringkali kita dihadapkan di sebuah situasi di mana we will question our value, we will question our acceptance, we will question our security in this world. We are questioning so many things about relationship, then we doubt if people can relate to our problems, can relate to ourselves, ya kan? Akhirnya kita, kalau misalnya kita bingung, ya kan, itu adalah masa-masa di mana kita fragile sekali, dan kalau misalnya kita mengikuti hati kita gitu ya, yang sangat mudah dipengaruhi oleh banyak hal tadi, sangat mudah untuk kita akhirnya menyimpang gitu. Ya, jadi ketika kita dihadapkan di situasi ini, ya kan, mungkin salah satu yang bisa kita pelajari gitu ya, when it comes to value, nilai atau tujuan ya. Roma 5 ayat 8 di sini dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
ya kan? Mungkin yang perlu kita garis bawahi gitu ya, ketika kita mempertanyakan tentang nilai, kenapa sih aku harus hadir? Kenapa sih aku harus ada di dunia ini? Kalau misalnya hanya ada masalah dalam kehidupan aku yang kayak gini dan aku nggak tahu harus ngapain. Ingat ya teman-teman, mudah-mudahan ayat ini juga bisa menjadi rema dalam kehidupan teman-teman. Roma 5 ayat 8, kalau kita mempertanyakan nilai hidup kita, ya kan, yang perlu kita garis bawahi adalah Kristus telah mati untuk kita. Itu sudah menggambarkan seberapa berharganya kita di dalam di mata Tuhan, ya kan. Kalau misalnya kita hari ini mempertanyakan tentang acceptance atau penerimaan, jangan lupa gitu ya, bahwa di Alkitab kita juga diajarkan tentang Mazmur 86 ayat 15, di mana Alkitab berkata, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Itu adalah satu kekuatan ataupun yang memudahkan kita untuk mengingat bahwa Tuhan akan senantiasa menerima kita apa adanya. Kalau misalnya hari ini kita merasa we are very insecure, kita butuh rasa aman dalam dunia ini ketika adanya banyak masalah, kita juga perlu ingat teman-teman, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kalau misalnya hari ini teman-teman merasa banyak sekali yang mungkin nggak bisa relate dengan pergumulan aku hari ini gitu ya. Jangan lupa juga teman-teman bahwa di Ibrani 13 ayat 5 di sini dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi mudah-mudahan ini semua juga bisa menjadi kekuatan buat teman-teman pada pagi, siang, sore atau malam hari ini, agar teman-teman bisa terus bertumbuh dan tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, in life we hear all kinds of voices, ya kan? In life we hear all kinds of voices. Mungkin kalau misalnya kita, kalau mata sih kita bisa tutup ya. Kalau misalnya hidung kita bisa tutup hidung, mulut bisa kita tutup. Tapi kalau misalnya suara, ini telinga kita nggak bisa kita tutup gitu teman-teman. Ya kan? We keep on hearing things. And trust me gitu ya, whatever voice that you have been gifted with, and trust me, it is a gift, ya. And I am here not to just encourage it, but actually I want to demand it. But actually, I'm here not to just encourage it, but also to demand you guys to at least consider it. Basically, this is to also strengthen yourself, equipping yourself to enter all kinds of arena that God wants you to do, that you can become the salt and light for Christ. Ya, you know, when it comes to like inner voices ataupun suara-suara yang bikin kita ragu gitu ya, yang akhirnya untuk kita bisa percaya dengan diri kita sendiri itu jadi sangat sulit gitu ya. There are 3 key things about these voices, ya. Kita perlu tahu tujuannya tuh apa sih. Remember that these voices serves a very powerful purpose, ya. Secondly, these voices is a way for us to develop and protecting us as well. Ya, yang ketiga basically gini, these voices yang kita dengar gitu ya, basically it is to form and to help keep us in check and eventually help us to grow. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan ini untuk proses kita bertumbuh gitu. Nah, I totally believe ya, deep inside our heart, we know what kind of person that we are designed to be. Right? If we want to produce great apples, think like an apple tree, right? Think like the person you intend to become. Nah, mungkin teman-teman juga familiar dengan WWJD. Di sini kebetulan aku juga lagi pakai gelangnya ya, WWJD ya. What would Jesus do? It's a question that hopefully it's a reminder for us as well. Ya kan? Sometimes in our life we just have to continually ask ourselves, how the person I'd like to be doing the things I'm about to do, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai tadi, if we want to produce great apple, think like an apple tree, right? Apple has 4 parts. If you allow me to explain what are the 4 parts, ya. Yang pertama itu ada stemnya, right? The stem talks about the source, the nature. Secondly, the cap. Cap itu bicara mengenai, you know, it represents your coach, your mentors, your support system. The third part of an apple is basically the meat, ya kan, buahnya. Ketika dicicipi gitu ya, that basically represents your impact, dampaknya gitu.
Dan yang paling terakhir adalah seeds, bijinya gitu ya. That basically represents your potential. That basically represents not just your potential, but basically it represents every future generation. The question is this: what kind of seed that is in you? Ya, what kind of seed that is in you? Gitu. Galatia 2 ayat 20 di sini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anaknya Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So what I'm trying to say here, don't believe in yourself, but believe in God. Nah, izinkan saya untuk sharing satu cerita yang mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar dari Matius 14, 22 sampai 33 dengan judul Yesus berjalan di atas air. Oke, nah ini kita akan bahas satu persatu dan mudah-mudahan ini akan memudahkan teman-teman semua untuk mencerna gitu ya pesan yang mau disampaikan seperti apa. Kita mulai dari Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari itu sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat ini ya? Kita bahas satu persatu. Tadi di sini kita belajar ya, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan Tuhan Yesus saat itu adalah posisinya dia lagi sendiri, ya kan? Pertanyaan yang perlu kita jadikan sebagai refleksi hari ini adalah, di manakah letak bukit kita hari-hari ini? Ya kan? Di sini bukit bicara mengenai tempat kita memilih secara intentional, ya kan? Secara sungguh-sungguh untuk kita jadikan sebagai refleksi dan kita pakai waktunya untuk berdoa. Di manakah letak bukit itu teman-teman hari ini? Kita lanjut lagi. Matius 14 ayat 24. Alkitab berkata demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, di sini murid-murid Yesus akhirnya pergi, ya kan, sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan saat itu ada angin sakal. Ya kan, dan akhirnya perahu tuh terombang-ambing gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini gitu? Sudah berapa jauhnya kita melangkah mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu ya, mengandalkan cara pikir kita sendiri dan kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Ya kan, sama seperti yang kita pelajari dari ayat Matius 14 ayat 24 ini ya kan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Pada saat yang bersamaan Tuhan Yesus sedang berdoa. Akhirnya murid-muridnya Tuhan ini berjalan sendiri sebetulnya, ya kan? Jadi makanya pertanyaannya adalah, sudah berapa jauhnya sih kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam melangkah atau mengambil keputusan dalam kehidupan kita, ya kan? Pertanyaan keduanya yang lebih penting lagi adalah, pas kapan sih kita mulai melibatkan Tuhan Yesus hari ini? Apakah ketika awal? Apakah pas pertengahan? Atau pas akhir gitu? Ya kan, ketika misalnya lagi ada masalah, ketika lagi ada kalau misalnya konteksnya tadi di ceritanya tadi itu posisinya lagi terombang-ambing karena angin sakal, baru tuh panik ya kan, baru tuh mencari Tuhan kembali gitu. Nah, in the same way ya, dengan pola pikir yang sama gitu ya, kita pas kapan sih mulai melibatkan Tuhan Yesus hari ini? Ketika misalnya kita sudah ada masalah aja, atau kita mau belajar untuk melibatkan Tuhan dari awal, tengah, dalam proses itu, kemudian kita juga perlu mengucap syukur ketika semuanya itu sudah berakhir, ya kan? Di mana posisi kita hari ini? Kita lanjut lagi ke ayat berikutnya, Matius 14, 25 sampai 26. Alkitab berkata demikian. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Kira-kira jam 3 malam, oke? Apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat ini gitu ya? Kalau misalnya aku tanya ke teman-teman semuanya, kalau misalnya teman-teman lagi tidur, lalu kemudian teman-teman terbangun, ya kan? Jam 3 subuh nih, ya kan? Jam 3 subuh kebangun. Apa sih yang muncul dari pikiran teman-teman gitu ya? Mungkin dunia ini mengajarkan bahwa ketika kita bangun jam 3 itu, wah, ini mistis nih.
Ini setan pada keluar nih, wah kenapa ya kok bangunnya jam 3 ya, kenapa nggak bangun jam 1 atau nggak bangun jam 4 gitu, ya kan, kenapa harus jam 3, kenapa mesti jam 2.59 gitu, ya kan. Nah ini akhirnya bikin kita jadi ragu gitu. Sama juga ternyata ini tuh udah terjadi dari masa-masa yang lalu gitu ya. Sama dengan ayat tadi yang kita baca gitu kan. Jadi mitos ini tuh udah terbentuk dari lama sekali gitu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Ya kan, sama dengan apa yang dunia ini ajarkan gitu. Ketika kita bangun jam 3 dikiranya mistis gitu. Padahal apa sih? Padahal mungkin yang Tuhan mau adalah respon hati kita, atau mungkin kita perlu menjadikan ini sebagai kesempatan untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan di saat paling tenang. Ya kan? Jadi nggak melulu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis gitu loh, ya kan? Justru itu adalah kesempatan untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan. Kita perlu jadikan itu sebagai kesempatan untuk kita refleksi dan berdoa. Ya. Kalau bisa kita lanjutin lagi ke ayat berikutnya, Matius 14 ayat 27-29 dikatakan demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah di sini kita belajar bahwa bersama Tuhan kita nggak perlu takut. Ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Selanjutnya, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, di sini yang bisa kita pelajari ya teman-teman, belajar untuk taat dalam mengambil langkah dan bukan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya kan? Stop believing in ourselves. Stop believing in ourselves. Start believing in Christ. Nah, kalau misalnya kita belajar, ini sangat menarik ya. Di ayat berikutnya kita akan belajar bahwa apa sih yang terjadi ketika akhirnya kita mulai fokus lagi. Kita mengandalkan diri kita lagi. Kita percaya lagi nih ke diri kita sendiri gitu ya. Yang kembali lagi yang kita pelajari, hati kita sangat mudah dipengaruhi. Ya kan, yang ada di dalam diri kita sangat mudah dipengaruhi. Dan makanya ini menjadi sangat penting untuk kita bisa percaya dengan Tuhan gitu ya. Ayat 30 dikatakan demikian. Tetapi ketika dirasanya, nah ini penting ya teman-teman ya. Tetapi ketika dirasanya, nah ini kata-kata dirasanya ini seringkali menjadi satu kata yang relevan sekali dengan kehidupan kita, dengan hati kita. Karena hati itu bicara mengenai perasaan gitu kan ya. Yang mudah dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Ini bicara mengenai hati kita yang seringkali, oh iya rasa-rasanya kok aku ngerasa kayak gini ya, aku ngerasa kayak gitu ya. Kita berasumsi. Ya kan, jadi kita lebih mengandalkan cara pikir kita yang terbatas gitu, ya kan. Ayat 30 dikatakan demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ceritanya cukup singkat teman-teman, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cerita yang menguatkan teman-teman semuanya. Ada 4 hal yang mudah-mudahan teman-teman bisa bawa pulang, ya kan? 1, mulai refleksi dan ambil saat teduh, ya kan? Mulai refleksi dan ambil saat teduh. Yang kedua, sediakan waktu untuk kita berdoa, ya. Yang tadi ya, jam 3 tadi tuh seringkali dunia ini ajarkan itu untuk sesuatu yang hal-hal yang nggak relevan gitu dalam kehidupan kita, ya kan. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai kesempatan untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan, lebih intim lagi sama Tuhan, ya kan. Miliki komunikasi yang aktif bersama Tuhan. Itu adalah poin yang ketiga. Poin yang terakhir, yang paling penting ya, belajar taat di dalam Tuhan. Believe in God, not believing in ourselves. Belajar untuk mengambil sikap, belajar mengambil langkah dengan iman, ya kan, untuk kita bisa terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Seringkali ya teman-teman, satu ayat yang aku sangat diberkati adalah dari Mazmur 119 ayat 105. Ya kan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seringkali kita mungkin merasa ada di sebuah ruangan yang gelap gulita, ya, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Kita merasa nggak ada yang bisa bantu kita. Ya, kita sudah terlalu lama mengandalkan diri kita sendiri, kita terus mengandalkan kekuatan kita sendiri sampai kita akhirnya capek.
gitu ya. Padahal apa? Di sini dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya kan? Mungkin kalau misalnya kita ngelihat saat ini mungkin kondisinya masih sangat gelap, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bisa mengambil satu langkah aja, satu langkah iman di dalam Tuhan, itu lebih dari cukup, ya kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. We need to face the world with the word. And in this case, it's God's word. Romans 10 verse 11, the Bible says, as scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. Nah, seringkali yang kita mau ambil itu adalah yang bagian ujungnya aja. Kita lebih suka hal-hal yang baik gitu ya. Akhirnya ayat Alkitab itu kita potong-potong gitu. Oh, aku cuman nggak mau aku dipermalukan di dunia ini, ya kan? Jadi kita fokusnya tuh I will not be put to shame. Udah, kita bawa pulang tuh ayat itu, ya kan? Tapi yang seringkali yang perlu kita pelajari adalah kesatuan, ya kan, konteks dari ayat Alkitab ini. Ya kan, as scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. We love and demand the will never be put to shame-nya gitu ya. Tapi did we actually do this? Do the believing part. Ya, anyone who believes in him, not believing in ourselves ya. Anyone who believes in him will never be put to shame. Ya. Jadi hopefully ini yang menjadi salah satu pembelajaran juga ketika kita baca. I think if you have time, it would be very helpful and would be very great for you to actually read the whole Bible first from Romans 10. Yeah. So I just wanted to close with this. Let's be intentional to understand and really take notes what we learned today. Right? Don't follow our heart. Don't believe in ourselves because our heart is deceitful. That's what we learned from Jeremiah 17 verse 10. Ya kan? Stop believing in ourselves, start believing in Jesus Christ. Ya, kita juga belajar untuk memperbaiki cara pikir kita gitu ya, cara pengenalan diri kita, identitas kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah berikan dalam firman-Nya. We need to align our self-image to Christ in order to unlock our full potential and discover our purpose. Berikutnya yang kita belajar adalah, life is not just about discovering yourself, but life is also about creating yourself to glorify God in so many arenas that God wants us to be in, right? The next point, basically, the only way to believe in ourselves and we agree with the statement would be this kind of statement, okay? I believe in myself that I will always involve Christ in every steps and decisions I will take. Okay? Jadi kita belajar humility as well. Kita belajar perundukan diri kita. Kita mau dibentuk, kita memiliki hati yang mau diajar, ya kan? Kita bukan hidup dari diri kita sendiri, tapi kita hidup dari firman Tuhan, ya. So hopefully ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa terus bertumbuh. Let me close with a prayer. Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kita boleh belajar that we don't want to just follow our heart. We also don't want to believe in ourselves, God, but help us to believe in you, God. If you are in the process right now, God, help us to just be mindful to always involve you in the beginning, in the middle, and in the end as well, God, to continue believing in you, God. We just want to trust that you have a big purpose for us. Kalau misalnya hari ini ya Tuhan, hati kita masih berat ya Bapak. Kalau misalnya kita masih dipenuhi dengan rasa cemas, rasa takut ya Tuhan, ajar kita ya Tuhan untuk bisa terus mengambil satu langkah. Kali ini kita mau mengambil satu langkah iman dalam firman ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kita semua ya Bapak, dan kiranya hari ini Tuhan boleh menjadi satu hari ya Tuhan di mana kita boleh berjumpa dengan Engkau ya Bapa, bukan sebuah pertemuan biasa yang kita hadiri secara online ya Tuhan di Fuse online service ini, tapi biarkan satu hari ini ya Tuhan menjadi awal perjumpaan kita kembali ya Tuhan, di mana kita boleh dikuatkan, dimenangkan, dan diberkati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.